ini Kananda sudah bersama dengan siapa? Michelle. Dewa. Belva di gereja apa ini? GSJA Cisarua. GSJA Cisarua. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita mau main games. Siapa yang mau main games? Aku. Semangat dong. Siapa yang mau main games? Aku. Nah, gitu. Kita mau main games namanya adalah menyusun dan merobohkan piramid. Kalau adik-adik di rumah punya gelas plastik kayak gini juga kalian bisa ikutan main sama dengan Belva, Dewa, dan Michelle. Kalian udah siap? Siap. Kananda menyingkir dulu. 1, 2, 3. Oke, mulai. 1 menit dari sekarang. Satu. Nah, ituin lagi, susun lagi kayak tadi. Ya, kita sudah ada pemenangnya, tapi kita cari juara 2-nya cerah. Ayo, cepet. Ayo. Juara 2-nya Michelle dan juara 3-nya Belva. Tangan dulu dong buat kalian semua. Nah, karena kita semua sudah capek belum? Belum. Udahlah. Baru aja mulai. Bener, baru mulai. Tapi kita belum berdoa nih. Gimana kalau kita berdoa dulu? Kalian siap berdoa? Siap. Adik-adik siap berdoa? Yuk kita sama-sama lipat tangan. Kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul untuk kembali Superbook Kids Club. Tuhan Yesus tolong pimpin dari awal hingga akhirnya supaya Superbook Kids Club ini bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan apa yang kami pelajari bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Dewa, Michelle dan juga Belvania. Nah, tadi kan kita habis main games nih. Terus biasanya kalau misalnya kita kalah, siapa yang suka marah? Aku. Kamu suka marah kalau kalah? Kenapa kamu marah kalau kalah? Karena pengen menang. Karena pengen menang. Coba kalau selain kalian kalah nih, apa hal yang membuat kalian marah? Biasanya kalian marah karena apa sih? Diledekin. Diledekin? Sama-sama. Kamu biasanya diledekin apa? Coba bentar Michelle dulu. Hitam. Terus kamu marahnya gimana? Marahnya gimana? Atau lihat aja nanti pembalas. Ngomong di dalam hati. Lihat aja nanti aku balas kamu. Gitu. Atau gimana biasanya kamu marahnya? Dikejar teman kamu terus kamu cubit? Atau Aku kadang suka dicubit, diledekin. dikejar. Nah, karena kalian semua pernah marah nih, sekarang Kananda mau lihat bagaimana ekspresi kalian waktu kalian marah. Oke, dari Belva kita lihat bagaimana ekspresi dia kalau marah ya. Kita tutup dulu, tutup pakai ini, siap ya. 1, 2, 3. Ya, ada suara hembusan nafas gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Belva. Sekarang kita lihat ekspresinya Dewa. Kita tutup dulu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ini hembusan nafasnya lebih keras ya. Gitu. Aduh, tapi Michelle, kamu tutupin mukanya Michelle coba. Sekarang Michelle, siap ya. Sudah, siap. 1, 2, 3. Lebih ke tahan tawa ya. Tepuk tangan buat Dewa sama Michelle. Terus nih, sekarang apa yang biasa kalian lakukan waktu kalian marah? Ngambek. Teriak. Karena apa biasanya kamu teriak? Kesel. Kesel sama? Sama orang. Karena? Diledekin. Diledekin.
Oh, teman-teman kamu suka ngeledekin terus kamu jadi kesel dan berteriak. Kamu suka ini nggak? Suka jadi apa? Pengen beat gitu ke teman kamu atau pengen nyebel banget? Gitu, Pengen mukul gitu pernah nggak? Nggak pernah tapi. Menurut kalian marah itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dilanggar. Dilarang. Iya dilarang. Larang. Jadi sebenarnya itu marah itu boleh, tapi harus marah yang benar. Karena marah itu adalah ekspresi emosi seseorang ketika ia merasa tidak adil. Jadi kayak kamu misalnya diejek, kamu merasa, aduh itu nggak adil buat aku, kenapa aku harus diejek? Jadi kamu merasa marah, kesel. Kalau misalnya tadi kayak kalian berdua, kalau kalah jadi marah, kalian merasa nggak adil, kenapa aku kalah, harusnya aku yang menang, kalian jadi kesel. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika kita marah dan kita melakukan hal yang berdosa. Nah, yang nggak boleh itu seperti itu. Sekarang siapa yang mau bertanya sama Kananda? Aku. Apa Dewa? Contoh Alkitab yang marahnya dengan benar siapa? Nah, Kananda akan jawab pertanyaannya Dewa tentang siapakah contoh di Alkitab yang marah dengan benar di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Siapa di antara kalian yang pernah marah atau suka marah? Coba kalian mau nanya, kalau kalian marah biasanya karena apa sih? Terus kalau kalian marah biasanya kalian ngomongnya suaranya tinggi atau kalian ngebentak? Kebanyakan pasti kayak gitu ya adik-adik. Terus biasanya apa yang membuat kalian jadi marah? Apakah ada orang yang jahil? Atau kalian merasa kalian diperlakukan tidak adil? Nah, buat adik-adik nih yang merasa pernah diperlakukan tidak adil atau kalian pernah merasa sedih terus kalian mau cerita, terus kalian gak tahu mau cerita sama siapa, kalian bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah sini. Adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak semua bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah sini untuk cerita-cerita. Karena kami dengan siap selama 24 jam, kita siap selalu untuk mendoakan dan mendengarkan cerita kakak-kakak, papa, mama, dan adik-adik semua. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang marah kepada bangsanya karena berlaku tidak baik. Siapa ya tokohnya? Gimana kalau kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Siapa sih adik-adik yang gak tahu Musa? Musa adalah nabi Tuhan yang dipakai luar biasa adik-adik. Nih kalau kalian lupa atau kalian gak tahu siapa itu Musa, kalian bisa langsung nonton videonya di link di bawah sini ya. Nah, setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka itu sering sekali bersungut-sungut adik-adik karena mereka merasa kehidupan di Mesir itu lebih baik. Nah, setelah mereka berjalan, sampailah mereka di Gunung Sinai. Nah, di dalam perjanjian lama Gunung Sinai itu disebut juga dengan Gunung Horeb. Nah, setelah itu mereka akhirnya berkemah di sana di bawah kaki Gunung Sinai. Lalu Musa pergi ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Setelah itu bangsa Israel mempersiapkan diri mereka dan tibalah saatnya Tuhan turun di Gunung Sinai. Nah, di sanalah Tuhan memberikan 10 perintahnya. Ayo adik-adik, siapa yang ingat 10 perintah Allah? Kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung jawab. Ayo, kan Anda kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Oke, waktunya habis. Nih, kan Anda akan kasih tahu apa aja 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung.
Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Betul. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik orang lain. Ayo, siapa yang benar semua angkat tangan. Weh, hebat, hebat, hebat. Tapi jangan cuma diingat aja, tapi kita harus melakukannya. Oke? Oke dong. Setelah berfirman, Tuhan memanggil Musa untuk kembali naik ke Gunung Sinai karena Tuhan akan memberikan perintah tersebut secara tertulis dan untuk diajarkan kepada seluruh bangsa Israel. Akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai, lalu Tuhan memberikan 2 loh batu yang isinya adalah 10 perintah Allah. Tapi adik-adik, di bawah sana tuh, di bawah Gunung Sinai, bangsa Israel, orang-orang Israel kebingungan karena selama 40 hari 40 malam Musa tidak turun-turun dari Gunung Sinai. Mereka jadi bingung karena tidak mempunyai pemimpin. Mereka ngomong sama Harun, "Harun, ini bagaimana Harun?" Akhirnya Harun menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka. Lalu akhirnya dibentuk menjadi sebuah patung yang berbentuk anak lembu emas. Nah, anak lembu emas ini adik-adik adalah dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Arti dari anak lembu emas ini adalah melambangkan kekuatan dan juga martabat raja. Tapi kan Musa ada di atas sana. Apakah kira-kira Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Terus apa yang kira-kira akan terjadi ya? Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Ia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya, tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak. Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umat-Mu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat.
Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Musa marah kepada bangsa Israel karena mereka menyembah dewa. Itu artinya mereka tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhanlah yang mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Tuhan yang menuntun mereka sepanjang di padang gurun. Musa itu mengasihi bangsa Israel. Makanya Musa meminta Tuhan supaya tidak memusnahkan bangsa Israel. Dan karena kasihnya kepada bangsa Israel yang tidak mau melihat mereka terus berbuat dosa, akhirnya Musa bertindak tegas, yaitu ia menghancurkan patung anak lembu emas tersebut supaya orang-orang Israel itu sadar bahwa apa yang diperbuatnya itu salah. Karena seharusnya bangsa Israel itu menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Nah adik-adik, kita hari ini sama-sama belajar bahwa kita boleh marah ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Tapi kita marah dengan tujuan yang baik, yaitu supaya orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu kembali ke jalan yang benar. Dan mereka juga tahu bahwa kita menegur mereka itu karena kita mengasihi mereka. Nah setelah kita belajar dari Musa, Kananda mau nanya sama kalian semua, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat ada hal-hal yang tidak baik terjadi? Apakah kalian akan membiarkannya atau kalian akan marah dan kalian akan menegur mereka dengan baik? Coba, Kananda mau tahu jawaban kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah buat adik-adik semua yang mau melihat animasi Superbook yang lainnya, kalian bisa langsung download Superbook Kids Bible. Sekarang Kananda mau kalian ambil HP kalian. Ayo ambil. Udah semuanya? Sekarang kalian buka App Store atau Play Store. Terus cari Superbook Kids Bible. Udah kelihatan tuh yang ada gambar Tuhan Yesusnya. Terus langsung klik download. Nah setelah itu kita bisa lihat tuh di dalam situ bukan cuma ada animasi Superbook aja adik-adik, tapi ada juga games, terus ada Alkitab, ada profil-profil dari tokoh-tokoh Alkitab juga. Jadi kalian bisa untuk main bareng sama teman-teman kalian di Superbook Kids Bible. Jadi kalian harus ajak teman-teman kalian supaya bisa main bareng ya. Oke. Nah hari ini kita udah sama-sama belajar dari Musa. Tapi kalau kalian mau request, Kak aku mau kisah tentang Ayub dong, atau Kak aku mau kisah tentang yang lain dong. Kalian bisa banget request ke DM Instagramnya Superbook Indonesia. Oke deh kalau begitu. Sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab minggu depan. Sekarang aku tahu. Siapa nih yang mau bertanya lagi sama Kananda? Aku. Oke. Kak, aku masih belum tahu marah yang benar. Oh, marah yang benar. Marah yang benar itu seperti apa ya? Nih, sekarang kita mau sama-sama lihat di Efesus 4 ayat 26 dan 27. Siap? Siap. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tadi kata-katanya apa? Apabila kamu menjadi marah. Berarti di Alkitab bilang apabila kamu menjadi marah. Jadi ketika kita marah nih, janganlah kamu berbuat dosa. Nih, Kananda di sini punya hati. Hatinya berwarna apa? Hitam. Merah. Itu daun hitam. Hatinya berwarna Merah. warna apa? Merah. Merah atau ungu? Merah. Merah. Nah, nih
ketika hati kita dipenuhi dengan kejahatan, apa aja coba kejahatan biasanya? Suka mencuri, kejahatan bukan? Ya. Apalagi coba sebutin Nah, satu perbuatan dosa, apalagi? berbohong. Nyontek, Berbohong. apalagi berbohong, apalagi Melawan orang tua. melawan orang tua, Tidak mau taat. tidak mau taat, dibalik, Si Bali. tidak mau taat, apalagi Membenci. membenci, Memberontak. memberontak, Tidak taat. tidak taat, iri dengki. Siapa yang suka iri? Di Alkitab dituliskan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari Hati. hati. Apa yang kita lakukan itu berasal dari Hati. hati. Kalau hati kita isinya penuh dengan dosa, penuh dengan rasa benci, penuh dengan apalagi tadi rasa dengki, rasa iri, terus penuh dengan perlakuan-perlakuan dosa. Nih, ketika kita marah, yang akan keluar adalah perlakuan yang buruk. Ketika kita misalnya nih kita benci sama orang, terus kalau kita marah kita akan melakukan kekerasan, kita akan memaki orang, kita akan menonjok, apalagi kita akan berteriak, kita akan menyakiti hati orang lain. Kak, aku ingin bertanya Apa dong. tuh? Caranya mengontrol amarah kita bagaimana sih? Bagaimana sih caranya kita mengontrol amarah kita? Nah, jadi di sini Kananda punya susu dan cola. Koyak. Coba, susu warnanya apa? Putih. Cola warnanya apa? Hitam. Nah, jadi adik-adik, susu ini melambangkan hati kita. Ini juga cola ini melambangkan hati kita. Susu ini melambangkan hati kita yang bersih, hati kita yang dekat sama Tuhan, hati kita yang percaya sama Tuhan, apalagi hati kita yang mau menyerahkan diri kita sama Tuhan. Jadi ini adalah hati yang baik, hati yang baik. Tapi kalau cola ini adalah hati yang jahat, penuh dengan apa? Dosa. Nah, permen-permen ini yang ada di tangan Kananda melambangkan perlakuan-perlakuan orang yang buruk. Nah, kalau hati kita nih, kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita itu bersih, hati kita Tuhan bertahta di hati kita, apa yang akan terjadi ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk? Apa yang akan terjadi ketika hati kita yang bersih ini mendapatkan perlakuan tadi apa aja? Berbohong. Diejek. Terus apa lagi? Dijauhin, diomongin. Apa yang akan terjadi? Terjadi sesuatu nggak? Enggak. Adem-adem aja ya susunya ya. Dia nggak memberikan ekspresi apa-apa karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu salah sih. Benar atau salah kalau kita dijauhin? Salah. Kalau kita diejek benar atau salah? Salah. Tapi ketika kalau hati kita bersih nih, kita nggak akan merespon yang jelek. Kita akan mendoakan dia, kita akan tetap mengasihi dia. Apa yang akan terjadi kalau kita memiliki hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, hati yang apalagi? Hati yang dipenuhi dengan rasa iri, dengki. Apa yang akan terjadi ketika kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang? Meledak. Tuh, apa yang terjadi? Meledak. Hati kita akan menjadi tambah marah, kita akan berlaku yang kasar ketika ada orang yang jahil sama kita langsung, apa kamu? Ketika ada orang yang ngejek-ngejek kita, awas ya kamu. Tadi siapa yang bilang awas ya kamu? Kamu kan? Nih, berarti ketika hati kita dipenuhi dengan dosa, kita akan melakukan hal-hal yang hal-hal yang buruk. Nah, tapi tadi pertanyaannya apa? Bagaimana sih Kak cara kita untuk mengontrol kemarahan kita? Nah, caranya adalah dengan membuat hati kita
bersih seperti susu ini. Kalau misalnya hati yang kotor ini adalah contoh orang-orang, enggak. Ini adalah contoh orang-orang yang berlaku baik, yang memancarkan kasih Tuhan. Kita akan lihat nih apa yang akan terjadi ketika hati yang kotor ini dia ketemu sama orang-orang yang baik. Apa ya yang akan terjadi ya? Enggak bakal meledak deh ini. Meledak gak sih? Enggak kayaknya ini Kak. Putih. Merah, jadi merah dikit. Kayak merah gitu loh. Putih gak sih? Putih. Parenti. Kayak kuning. Kuning. Ya habis. Ini nanti lama-lama akan jadi putih. Sama seperti kita adik-adik. Ketika ada teman kita nih yang hatinya kotor, yang hatinya suka marah-marah. Nanti dia lihat nih, wah ternyata anaknya Tuhan Yesus itu baik-baik ya, taat-taat ya, suka menolong ya. Nanti dia lihat nih, wah kayaknya aku juga mau nih seperti mereka. Nanti jadi mereka mengenal Tuhan melalui kita anak-anak Tuhan yang berlaku baik. Ketika kita berlaku baik, orang-orang melihat perlakuan kita yang baik, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau mereka sudah merasakan kasih Tuhan, mereka bisa dekat sama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang pertama harus mengontrol emosi kita dengan cara dekat dengan Tuhan. Gimana cara dekat dengan Tuhan? Berdoa. Beribadah, Menolong. apalagi tadi Membantu. memuji Tuhan, membantu. Nah, itu dia adik-adik. Tapi selain itu, kita juga harus berlaku yang baik supaya orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Terima kasih adik-adik semua karena hari ini kita bisa sama-sama belajar untuk mengontrol emosi kita dan menjadi anak Tuhan yang Baik. yang apa? Baik. Yang baik. Dan Kananda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang hari ini tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan Kananda juga mau minta nih buat kalian semua, udah pada subscribe YouTube channel Superbook Indonesia belum? Sudah. Udah dinyalain lonceng notifikasinya belum? Sudah. Bener? Benar. Nah, adik-adik kalian semua juga harus terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media Superbook Indonesia. Ada Instagram, ada apa lagi? TikTok. Gak punya Instagram. Tapi punya TikTok? Punya. Udah follow belum Superbook Indonesia? Belum. Nah, habis ini kalian harus langsung follow. Ada Instagram, ada TikTok, ada juga Facebook. Buat kakak-kakak guru sekolah minggu harus follow tuh karena di situ ada konten-konten yang keren. Dan yang pasti kalian harus subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Oke, siapa yang hari ini bersuka cita angkat tangan? Aku. Kurang bersuka cita. Siapa yang hari ini bersuka cita angkat tangan? Aku. Oke, kita akan tutup hari ini dengan bersuka cita dan kita akan berdoa. Yuk semuanya kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan hari ini kami bisa sama-sama belajar. Biarlah apa yang kami pelajari ini Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan dari kehidupan kami semakin banyak orang yang mengenal akan Engkau. Tuhan Yesus pimpin kegiatan kami selanjutnya. Biarlah 1 minggu ke depan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan bisa mengontrol emosi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God Bless.